SM Store, amanah dalam muamalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada satu wasiat yang paling benar dan paling manfaat untuk kita kaum muslimin yang hidup di dunia ini melainkan wasiatnya Allah Ta'ala, kemudian wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah pasti benar bicaranya, demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Ta'ala berwasiat kepada kita semuanya, mengingatkan kita jangan sampai lupa, karena manusia banyak lupanya. Di antara hal yang harus kita ingat, tidak boleh kita lupa, Allah Ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surat Al-Anbiya nomor 25. Maka Allah Ta'ala memberi kabar kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap manusia pasti merasakan mati. Dan apa yang dikhabarkan oleh Allah Ta'ala tidak berselisih dengan kenyataan. Telah kita saksikan berapa banyak manusia, orang tua kita, saudara kita telah meninggal dunia, bahkan tetangga kita. Inilah kebenaran, yaitu firman-Nya Allah Ta'ala. Namun sebelum kita mati, umur kita tidak seperti umurnya Nabi Nuh alaihissalam, 950 tahun. Umur kita dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baina sittina wa sab'in, antara 60 dan 70, ini standar. Maka perlunya kita kaum muslimin mengisi nikmat hidup ini dengan ibadah, karena inilah yang akan kita bawa setelah kita meninggal dunia. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan mati sebelum kita meninggal dunia, diuji oleh Allah Ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Maka kau hai manusia, sebelum meninggal dunia kami uji. Bisyarri, yaitu dengan kejahatan-kejahatan, dengan kejelekan, dengan musibah-musibah. Adanya orang musyrik, adanya orang kafir, adanya orang-orang munafik, dan juga adanya orang berbuat jahat. Dan ini kita saksikan di mana saja.
Bahkan yang menimpa ini bukan hanya kita zaman sekarang, menimpa pula kepada para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita dihadapkan perkara yang jelek untuk diketahui siapa yang bisa menjauhi kejahatan itu. Kemudian juga kita diuji oleh Allah Ta'ala, wa nabluukum bil khairi. Kita diuji pula adanya orang-orang yang berbuat baik, adanya para nabi, adanya para sahabat, adanya orang-orang mukmin, adanya orang yang menyampaikan kebaikan, adanya orang pula menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebagai bukti bahwa Allah Ta'ala akan menghisab amal kita. Memang kita diuji di dunia ini oleh Allah Ta'ala dengan dua perkara. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Maka Allah Ta'ala menciptakan dirimu hai manusia, sebagian kami jadikan kufur dan sebagian kami jadikan beriman. Maka orang beriman hendaknya dia bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah, yaitu ujian dan bala yang menimpa dari orang kafir, karena Allah Ta'ala akan menghisab kepada kita semuanya. Yang penting bagaimana usahakan kita, sebagaimana wasiatnya Allah Ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali Anda meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, fitnah ini semuanya bala ujian. Diuji kita dengan kejelekan, siapa yang bisa menjaga kejelekan itu. Diuji juga adanya kesyirikan, siapa yang bisa menjaga kesyirikan itu. Diuji pula kita dengan kebaikan, siapa yang memilih tauhid, siapa yang mengamalkan sunnah. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan dikembalikan kepada Allah. Wa ilaina turja'un. Maka kepada kamilah, kepada Allah Ta'ala kalian manusia akan dikembalikan. Dikembalikan kita bukan seperti matinya hewan, tidak ada urusan seperti matinya makhluk yang lain. Tetapi kita meninggal dunia, sebentar kita meninggal dunia, dicabut nyawa kita oleh malaikat. Setelah kita diantarkan, dia lihat liang kubur, kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita akan ditanya kembali. Ditanya tiga perkara. Man rabbuka, siapa penciptamu? Wa man nabiyuka, dan siapa nabimu? Wa matinuka, dan apa agamamu? Ini yang harus kita persiapkan ketika kita sebelum meninggal dunia. Karena pertanyaan ini pasti akan terjadi dengan hati yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun ayat. Begitu kaum muslimin, peringatan Allah Ta'ala sebelum terjadinya kita kematian sudah diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan beberapa ayat Al-Quran dan juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama. Kemudian yang nomor dua, Allah Ta'ala menjelaskan kita lagi, wa nabluukum bil hasanati was sayyiat wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Maka kami, katanya Allah, menguji kalian di dunia ini dengan yaitu kejelekan-kejelekan, dengan pula kebaikan. Jadi kita tidak mungkin akan menjumpai di dunia itu baik semuanya, dan tidak mungkin kita akan menjumpai di dunia ini jelek semuanya. Tetapi Allah Ta'ala menjadikan kebaikan untuk menguji hambanya, siapa yang mau mengerjakan yang baik ini, dan menguji pula dengan kejelekan siapa yang jatuh kepada perbuatan jelek ini. Dan untuk mengetahui itu yang baik dan juga yang jelek, Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran. Allah Ta'ala telah mengutus Rasulnya. Tidak ada alasan kita tidak tahu yang baik, tidak ada alasan kita tidak tahu yang jelek. Karena Allah Ta'ala memberi akal kepada kita semuanya. Dan banyaknya para nabi yang menyampaikan Islam ini, yang menyampaikan kebaikan, dan juga para ulama-ulama sesudahnya, seperti para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiat. Maka kalian dari manusia kami uji, katanya Allah Ta'ala, dengan kebaikan-kebaikan, adanya kebaikan-kebaikan. Siapa yang memilih kebaikan, inilah orang beruntung. Wasayyi'at, dan juga Allah menguji adanya kejahatan, adanya pencuri, adanya kesyirikan, adanya kebid'ahan. Dan siapa yang menjauhi ini, inilah orang beruntung. Begitu kaum muslimin yang harus kita fahami. Yang nomor dua, Allah Ta'ala menjelaskan pula, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Disebutkan dalam surat Muhammad ayat nomor 31.
Walanabluwannakum, dan benar-benar kami akan menguji kalian hai manusia. Ini menunjukkan takkid penguat, tidak mustahil Allah Ta'ala tidak menguji kita. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita di dunia untuk diketahui siapa yang beriman akan dimasukkan dalam surganya, dan siapa yang kufur akan dimasukkan dalam neraka. Dan itu menunjukkan adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala beritahu, walanabluwannakum, ditafsirkan oleh para ulama sunnah seperti Ibnu Katsir mengatakan, walanakhbirannakum bil awamiri wan nawahi. Benar-benar kalian ini wahai manusia akan kami uji dengan beberapa perintah-perintah Allah Ta'ala dan diuji dengan larangan-larangan. Oleh karena itu kita kaum muslimin, untuk menjadi orang yang diridhai oleh Allah Ta'ala, kita wajib menuntut ilmu dan kita laksanakan perintah-perintah yang baik ini. Baik perintah yang baik itu yang wajib atau yang sunnah. Karena Allah Ta'ala akan beri pahala memasukkan manusia ke dalam surga, di antaranya sebab amal soleh. Bukankah Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan Anda warisi, hai hambaku yang beriman, disebabkan dengan amalmu yang soleh. Maka amal yang soleh kitanya sedikit, berapa tahun, tapi kalau kita beramal soleh ini ikhlas karena Allah Ta'ala, cocok dengan sunnahnya Rasulullah SAW, maka Allah akan memasukkan hambanya yang beriman, yang ikhlas, yang mengikuti sunnah ini ke dalam surganya kekal selamanya. Amal sedikit tapi imbalannya banyak sekali. Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Tetapi sebaliknya, na'udzubillah min dzalik, orang tidak mengerti arti kehidupan ini, dibuat untuk sia-sia, dibuat untuk bermain-main, dibuat juga untuk kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Karena kita akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala setelah menjelaskan bahwasanya kita diuji untuk diketahui siapa yang beramal soleh, siapa yang melaksanakan kewajiban, siapa yang meninggalkan larangan. Maka Allah menjelaskan, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Sehingga kami sehingga Allah Ta'ala melihat secara zahir, karena Allah Ta'ala Maha mengetahui, melihat secara zahir siapa di antara hamba-hambanya yang mau bersyukur kepada Allah, yang mau beribadah kepada Allah dengan keikhlasan hatinya, mengikuti sunnahnya, dan siapa yang mau bersabar. Maka kita diperintah oleh Allah Ta'ala beribadah ini wajib bersabar. Karena banyak rintangan-rintangan yang menimpa kepada para utusan Allah, di antaranya orang-orang kufar, orang-orang jahil. Kita lihat semua para nabi diuji oleh Allah. Tetapi kalau kita banding ujian yang Allah timpakan kepada nabinya dan juga kepada umatnya, masih berat para nabinya. Dan inilah yang harus kita syukuri. Karena Allah Ta'ala menjadikan hambanya baik dengan sebab iman, dengan sebab amal yang soleh. Maka Allah akan melihat kesabaran kita. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan menyukai hambanya yang bersabar, menyukai hambanya yang tawadhu, menyukai hambanya yang melaksanakan perintahnya, yang wajib maupun sunnah, menyukai hambanya yang meninggalkan larangannya, yang haram maupun yang makruh. Lalu kita diuji dengan ujian yang lain. Inilah yang harus kita fahami kaum muslimin. Ujian bukan diuji dengan keislaman saja. Ujian bukan diuji yaitu dengan kemungkaran saja. Ternyata banyak ujian-ujian yang harus kita fahami. Allah berfirman, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka artinya, dan benar-benar kami yaitu Allah akan menguji kalian semuanya dengan segala sesuatu. Diuji kita dengan istri kita, diuji dengan anak, diuji dengan tetangga, diuji dengan orang ahli bid'ah, diuji dengan pula orang-orang yang menyimpang, diuji pula dengan orang-orang munafik, diuji pula dengan orang berbuat maksiat. Semua ujian ini untuk melihat sampai di mana istiqamah kita di atas Islam. Di antara ujian lagi yaitu al-khauf, diuji kita dengan kekhawatiran menghadapi musuh. Kekhawatiran kita kemiskinan, kelaparan,
Diuji pula kita dengan al-ju', lapar. Jangan sampai kita lapar lalu mencuri, kita hanya bersabar. Diuji pula kita dengan wa naqsim minal amwal, krisis ekonomi, kekurangan harta dan yang lainnya. Diuji pula dengan jiwa, suatu saat kita sakit. Bagaimana orang sakit meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah. Diuji pula dengan wassamarat, biji-bijian, tanaman-tanaman. Kadangkala manusia mengalami kerugian ketika dia bercocok tanam. Wa basyiris sabirin. Namun Allah Ta'ala setelah menjelaskan sekian banyak macam kesabaran, macam ujian, maka Allah memuji. Wa basyiris sabirin. Wahai Nabi, berilah kabar hambaku orang-orang yang mau bersabar ketika diuji dengan rasa takut. Diuji pula dengan dihadapkan musuh, diuji pula dengan kekurangan rezeki, diuji pula dengan bala anaknya dan juga istrinya. Maka kunci keberhasilan, kunci kaum muslimin kemenangannya, wa basyiris sabirin. Berilah kabar gembira wahai Nabi hambaku yang bersabar, alladzina idza asabathum musibah. Tatkala musibah menimpa kepada mereka, perkataan orang mukmin, qalu inna lillahi. Memang ini adalah miliknya Allah. Wa inna ilahi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, maka beliau mengatakan la budda ayyubtalal mu'minun. Mesti mukmin diuji. Ini yang harus kita fahami. Jangan sampai kita mengeluh, jangan sampai kita menggerutu. Ingatlah ketika diuji kita oleh Allah, Allah Ta'ala berkeinginan untuk berbuat baik kepada hambanya. Padahal kalau kita lihat ujian para anbiya, para nabi, para utusan, para sahabat dibandingkan ujian kita, belum ada apa-apanya. Zaman dulu orang berpegang kepada Islam digergaji kepalanya sampai tembus duburnya, tetapi tidak lepas daripada Islam. Maka dia mengatakan, diuji min malihi, kekurangan hartanya, diuji aw nafsihi, sakit dirinya, diuji pula walitihi, yaitu dengan anaknya, diuji pula yaitu ahli dengan istri-istrinya. Inilah rangkaian hidup yang harus kita fahami. Maka dengan kita mengingat ujian dari Allah Ta'ala, selalu kita mohon kepada Allah, selalu kita beristighfar kepada Allah Ta'ala, selalu kita yaitu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Inilah kunci kebaikan untuk kita semuanya. Bukankah beliau bersabda, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai satu kaum, mencintai bukan membenci. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Apabila Allah mencintai suatu kaum, diuji. Ini perlu kita fahami. Satu saat ujian kita terus menerus tiba. Diuji dengan istri kita, diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji dengan tetangga. Ini bukan azab, tetapi Allah ingin melihat hambanya, siapakah yang bersabar dan siapakah yang putus asa. Maka Allah menjelaskan, maka beliau menjelaskan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radhiya falahur ridha. Barang siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesengsaraan, dia senang. Kenapa senang? Karena ujian itu menghapus dosa orang mukmin. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Amalmu yang baik itu akan menghapus dosa. Sebaliknya bahwasanya innal masaiba, bahwasanya musibah-musibah yang datang itu adalah meningkatkan amal kita dan juga meningkatkan yaitu pahala yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita semuanya. Begitulah kaum muslimin, beberapa hal yang harus kita yaitu lalui, yang harus kita sadari. Kita dalam rumah tangga mesti ada bala yang menimpa. Tapi ingat, bala yang menimpa pada orang muslim ketika kita bersabar itu untuk menghapus dosa dan meningkatkan pahala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Selanjutnya tambahan dari keterangan supaya kita mantap dan yakin bahwasanya Allah Ta'ala menguji kita. Maka Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah.
Apakah Anda sudah mengira kalian semua akan masuk surga? Maknanya apakah kita merasa masuk surga padahal kita belum diuji oleh Allah semisal ujian orang dahulu dan belum mendapatkan menimpa musibah semisal orang dahulu. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum menimpa kepada kalian hai hambaku semisal umat-umat, semisal hamba-hambaku yang kuuji sebelumnya. Subhanallah, ujian yang paling berat adalah ujian para yaitu orang-orang dahulu. Diuji dengan beberapa macam ujian. Ujian kita masih ringan. Maka Allah menjelaskan, masadhumul ba'sa, ditimpa yaitu dengan kesakitan. Wal dharra, ditimpa pula dengan kemiskinan. Wa zulzilu, dan digoncang akidah mereka. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu, sehingga para utusan Allah Ta'ala dan orang beriman berkata, berdoa kepada Allah Ta'ala, mata nasrullah, kapan ya Allah pertolongan Allah ini tiba. Begitulah ujian orang dahulu. Nah, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, ingatlah pertolongan Allah Ta'ala dekat sekali, tentunya bagi orang beriman. Kemudian dijelaskan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala, makna al-basa, dicoba kita dengan kemiskinan. Tapi alhamdulillah kalau kita bandingkan 30 tahun yang lalu, orang tua kita dan kita tidak semisal nikmatnya hidup pada zaman sekarang, yaitu kekayaan yang melimpah. Tetapi kekayaan yang melimpahnya akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kemiskinan akan ditanya, kekayaan juga akan ditanya. Untuk apa? Dan digunakan untuk apa? Inilah yang harus kita persiapkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang mubadzirin, orang yang mengambil-ambilkan harta. Kemudian juga wazulzilu, digoncang orang-orang dahulu. Khaufan minal a'da, dihadapkan musuh-musuh. Ya, pada zaman Nabi kita coba berapa banyak permusuhan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq yang lainnya. Begitu Allah menguji para nabi, kita hanya diuji dengan keluarga, diuji dengan kekurangan nafkah, diuji dengan tetangga yang lainnya. Masih ringan ujian kita dibandingkan yang dahulu. Oleh karena dalam satu hadis pernah ada seorang yang datang kepada beliau, ya Rasulullah, ala tansurulana. Wahai Nabi, dengan musibah yang ada ini mengapa baginda Rasulullah SAW tidak minta pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk kami ini? Naam, ala tad'ullaha lana, mengapa Nabi tidak berdoa kepada Allah Ta'ala? Jawabnya, inna man kana qablakum, begini wahai umatku, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian datang ini, kana akhatum yudha'ul minshar ala mifratu ra'si. Dulu orang beriman diuji oleh Allah Ta'ala, digergaji kepalanya. Fayakhlusu ila qatami, sampai tembus kepada kakinya. La yusrifuhu dzalika syai'un min islami. Tidaklah mereka murtad, tidaklah mereka keluar daripada Islam. Wa yamsatu bi amsatin hadid, dan disisir dengan sisir besi. Ma baina lahmihi wa azmihi, disisir besi sampai terkelupas, sampai pula yaitu tulangnya juga pecah. Walaupun demikian tidak menyerah, karena nikmatnya imannya pada mereka. La yasrifu dzalika antini, tidaklah mereka murtad, tidak keluar dari agamanya. Hadzal amru, inilah perkara-perkara yang dahulu. Padahal kita kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah. Ujian kita tidak semisal yang Allah berikan kepada umat-umat dahulu. Makanya kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan sisa-sisa umur ini untuk kita tingkatkan baca Al-Quran, memahami maknanya, kita amalkan, kita tingkatkan pula sholat sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya dan juga menerima amal baik kita semuanya. Akhirnya kita sebagai hamba yang banyak berdosa di hadapan Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.